Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, seperti lagu tadi mengatakan, kami percaya dan kami aman di dalam genggaman kasih Tuhan. Sekalipun badai di dalam hidup kami bisa menggoyahkan, bahkan menenggelamkan kami. Tapi kami percaya bahwa pada waktu-Mu ada tangan yang tetap terulur. Ada kemahakuasaan-Mu yang tetap menjaga kami dimanapun dan apapun yang kami sedang alami. Tuhan, kami merindukan di dalam Minggu Paskah ini, kami mendapatkan kembali sebuah pesan pengharapan yang kuat, yang menjadi sauh, menjadi pengharapan, menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Sehingga kami tidak tinggal tetap, kami tinggal dan berbuah, kami hidupnya juga boleh menjadi berkat. Pakai hamba-Mu yang terbatas, setiap kami yang hadir secara online maupun yang hadir secara onsite di ruangan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Oke, saya dapat pesan sponsor dulu teman-teman. Saya pakai gimmicknya masker dengan kata hope, mungkin boleh di zoom sedikit, tapi jangan muka jeleknya begitu ya. Tapi pesan hope-nya. Saudara, pesan pengharapan apa yang kita, izinkan saya sambil buka ya. Pesan pengharapan apa yang ada selama 3 tahun kita melalui masa pandemi. Kalau tidak kita ingat, Paskah kita, youth kita, minimal gereja kita melalui 3 tahun pandemi. Tadi angka 3 yang Yemima bawakan secara monolog bukan angka yang umum begitu ya. Tapi angka yang unik bahwa kita 3 tahun melalui sebuah masa pandemi yang membuat kita bergumul. Saya percaya kita tidak pernah menjadi orang yang sama lagi. Amin. Kita jadi orang yang berusaha beradaptasi, kita jadi seorang yang semakin kuat, kita jadi seorang yang tidak menyerah dengan keadaan. Sekalipun ada begitu banyak hal yang bisa mengkhawatirkan hidup kita. Ada membuat hal kita merasa takut, membuat kita merasa goyah dan seakan-akan kita tidak berdaya melalui semua hal ini. Tema hari ini bicara tentang hope over anxiety. Pengharapan melampaui segala kekhawatiran dan kecemasan hidup kita. Saya nggak tahu teman-teman menggambarkan anxiety, sebuah gambaran daripada kecemasan itu seperti apa ya. Ada yang bisa mungkin memakai kata galau, apakah kata itu masih relevan hari ini begitu ya. Overthinking atau juga misalnya depressed dan lain sebagainya begitu ya. Sudah waktu saya tadi naik ke atas mimbar ini saya juga bergumul sedang penuh dengan kecemasan karena saya mendapat kabar kakak saya, cici saya sedang kondisinya mulai memburuk lagi karena setelah seminggu masuk ICU dan masih dirawat di rumah sakit. Membuat saya banyak berpikir di minggu-minggu ini. Setelah sakit selama 6 bulan terakhir tidak kunjung membaik tapi justru kembali drop ya. Masuk ICU karena serangan jantung lagi. Hari ini dapat kabar lagi. Tapi kondisi itu seperti up and down, membuat kita itu seperti di bawah roller coaster ya. Ada pengharapan sedikit, tiba-tiba kondisi memburuk lagi begitu ya. Saya nggak tahu teman-teman punya kondisi dan gambaran seperti apa di dalam masa-masa menjelang Paskah tahun ini ya. Kalau kita melihat masa Prapaskah itu kan dibagi dari mulainya biasa di Kamis Putih, mengingat bagaimana perjamuan malam terakhir bersama Yesus dan murid-muridnya. Jumat Agung di mana Yesus akhirnya mati disalib, di tempat itulah, di titik itulah he lost everything. Dia pernah kehilangan segala sesuatu di dalam hidupnya. Sabtu Sunyi adalah Sabtu yang tenang di mana kita seperti merenungkan kembali apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tapi di hari yang ketiga, di minggu ini, di hari Paskah ini, Passover ini kita merayakan kembali akan kuasanya, pengharapannya di atas segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam hidup kita. So mungkin buat teman-teman yang online di rumah, mungkin boleh tulis di kolom chat, mungkin Paskah buat kalian itu apa sih artinya? Atau mungkin sebaliknya tadi tentang anxiety. Anxiety is like seperti apa yang kalian boleh gambarkan? Karena setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda, tetapi kita pernah di satu posisi kita ngalamin bahwa kita sungguh-sungguh gak berdaya dan kita butuh Tuhan.
Nah, pagi hari ini kita mau bicara sebuah pesan yang penting yang boleh berbicara kembali kepada hidup kita di tahun yang ketiga melalui masa pandemi, melalui Paskah ini. Izinkan saya membuka dua bagian. Teman-teman, saya berharap once for a while gitu ya, buka Alkitab kalian di handphone kalian yang bawa. Saya senang masih ada yang bawa Alkitab Bible-nya fisik. Lukas 24 ayat 5-7 ini adalah sebuah perkataan yang sungguh luar biasa. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka atau murid-murid atau sebenarnya dengan Maria perempuan itu sangat ketakutan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu yang digambarkan seperti malaikat itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Saya ingin highlight pertanyaan ini. Perkataan para malaikat yang digambarkan seperti malaikat itu, "Mengapa kamu mencari Dia yang mati mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit." Ayat yang kedua yang akan mendasari aplikasi kita pada pagi hari ini, Filipi 4 ayat 6-7 berbunyi demikian, satu ayat yang sering kita dengar. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Sudah kembali kata kecemasan tadi, kata galau tadi ini mewakili generasi kalian. Karena segalau-galaunya saya dulu, mungkin saya membayangkan tidak pernah segalau-galaunya kalian. Satu kali saya membaca sebuah utasan dari seorang medsos begitu ya. Kayaknya tadi ada burung di sini jatuh kali ya. Soalnya sudah disiapkan ada burung yang mewakili gambar di atas. Oke. Segalau-galaunya saya di zaman dulu, putus cintanya, gagalnya, apapun itu tidak pernah saya pikir akan segala-galaunya kalian di generasi kalian di masa-masa seperti ini. Amin gak sih? Kenapa? Karena kita kalian tuh melibatkan memakai semua perasaan, pemikiran, gambaran tentang apa yang akan terjadi ke depan dengan apa yang saya harus hadapi dan lain sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berat buat saya. Di dalam satu utasan tersebut, dalam seorang medsos itu, dalam bukunya judulnya gini, udah sangat berhati-hati katanya, judulnya begini, sudah sangat berhati-hati, akhirnya patah hati juga. Wah gitu ya, wah itu ngenes banget tuh gitu ya. Dalam sebuah Twitternya juga dia bilang begini, seringnya dibiarin bukan dikabarin. Wah gitu ya. Teman-teman pernah merasa kayak gitu gak sih? Dimana sebenarnya merasa galau, ada bahasa dulu itu andilau, tahu andilau? Antara dilema dan galau begitu ya. Satu sisi dilema begitu ya, mau maju enggak, mundur enggak ya, tapi sisi galau gitu ya. Udah nulis di kolom di pesan, diketik in writing begitu, is writing, tapi enggak berani dikirim-kirim juga begitu ya. Teman-teman, perasaan seperti itu yang akan mempengaruhi kondisi fisik juga, bukan hanya pikiran tetapi perasaan kita. Bahkan hari ini kita bicara topik tadi mental health, kesehatan mental. Dan itu adalah bicara pikiran yang kacau, yang mempengaruhi kegelisahan hati kita, merasakan menjadi bagian daripada ketakutan kita. Kita belajar itu minggu lalu. Dan kurang lebih kita digambarkan antara ada kebingungan, keraguan. Pernah gak sih merasa bingung, ragu begitu ya? Banyak pertanyaan, posisinya gak aman. Dan kita membandingkan dengan kehidupan kita dengan hal-hal yang lain. Kita merasa self confident kita, percaya diri kita rendah, minder, berkurang. Pada waktu kita atau mungkin kalian sedang berusaha mengejar sesuatu, mengejar target, merasa ingin bertumbuh lebih, ternyata tiba-tiba shutdown saja pandemi. Saya membayangkan melihat apa yang terjadi di Shanghai hari-hari ini, teman-teman. China sedang mengalami kondisi yang paling buruk selama 3 tahun terakhir. Setelah Wuhan, hari ini Shanghai.
di mana anak-anak dipisahkan dari orang tua dan lain sebagainya, semuanya ditelusuri, diikuti kemanapun kita pergi dan lain sebagainya. Nah, ini lebih bicara kecemasan, sesuatu yang kita gambarkan tentang masa depan kita, apa yang terjadi besok, apa yang akan terjadi Senin, sehingga buat kita melalui hari Minggu, long weekend, masuk Senin itu sesuatu yang begitu berat. Membuat kita stres, mudah marah, disentil dikit, ditanya sedikit kita akan merasa terganggu sekali, kita nggak bisa buat fokus, kita pengen berdamai dengan diri kita, tapi kita sulit teman-teman, hingga vocabnya hari ini apa ya, merasa apa ya, nggak, kurang menarik lah begitu ya, nggak cukup baik lah gitu ya, kita merasa mudah sekali di ghosting orang misalnya seperti itu. Teman-teman, kecemasan seperti ini adalah sebuah perjalanan yang juga tidak hanya di generasi kalian, tapi juga apa yang terjadi di dalam bacaan kita tadi dialami oleh para murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan yang sudah mengikut angka 3 yang sama, 3 tahun lebih bersama-sama dengan gurunya yang dikasihi, dari yang tadinya mulai percaya enggak ya, ragu atau enggak ya, sampai akhirnya mereka benar-benar berkobar-kobar mengikut Yesus. Tetapi ketika Yesus harus dalam arti ditangkap dan akhirnya menyerahkan dirinya sampai disalib, itu menjadi satu gambaran 3 hari yang begitu berat buat mereka. 3 hari yang membuat mereka berpikir kembali apa yang akan terjadi selanjutnya, melihat guru yang ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan. Siapa yang akan memimpin mereka? Harapan-harapan mereka dapatkah terpenuhi tanpa kehadiran sang guru atau sang Yesus itu sendiri? Dan bagaimana mereka melihat akan sesuatu yang begitu gelap di depan mereka. Saudara, Paskah ketika mereka menguburkan tubuh Yesus pun mereka harus terbatas, mereka tidak bisa melayani dan memberikan yang terbaik. Bahkan di hari ketika Sabtu Sunyi itu, mereka ada yang murid-murid atau perempuan itu, para pengikut Yesus itu datang ke kubur, melihat kubur yang ditutup dengan batu itu, tiba-tiba batu itu terguling. Mereka berpikir kembali bukan tentang Yesus yang bangkit, mereka berpikir siapa yang mencuri mayat Yesus, siapa yang mengambil guru mereka, kemana, siapakah, apakah prajurit Romawi. Jadi membuat mereka terus berpikir di dalam diri mereka, tidak berdaya apa yang terjadi, dan itu melampaui segala kecemasan mereka. Tapi sudah Paskah bicara sebuah momen bahwa kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus dalam hidup kita itu yang akan menghalau segala kegalauan itu, menghalau segala kecemasan itu. Dan ini bukan hanya bicara sebuah positive thinking, bukan hanya bicara sebuah perkataan-perkataan yang positif, gak apa-apa, gak usah dirisauin, gak apa-apa, jangan takut. Tetapi kekuatan makna Paskah kita itu menjadi sebuah dasar yang kokoh untuk kita mengakui dan mendeklarasikan bahwa betul kita beserta Tuhan, dan Tuhan yang akan melampaui, mengatasi segala kecemasan, ketakutan, dan kegalauan kita. Ada beberapa hal yang saya coba bayangkan di dalam teks tadi selama sepanjang fase 24 ayat 1 sampai 12. Waktu itu adalah ketika murid-murid melalui antara Jumat Agung ke Sabtu Sunyi dan ke Minggu Paskah, saudara. Yang pertama, galau karena terluka, ya, cemas karena terluka. Para perempuan ini saksi-saksi daripada kematian Yesus itu membawa rempah-rempah ke kubur karena mereka ingin melayani atau ingin mencoba memberikan yang selayaknya, tetapi mereka masih terluka, mereka masih berduka dengan masa lalu mereka, dengan harapan yang tidak tercapai. Itu yang membuat mereka galau di dalam kehidupan. Lalu siapa yang kita pernah galau karena kita pernah terluka, kita pernah berduka? Saudara, jangan pernah remehkan bahwa COVID, ya memang hari ini COVID sedang sangat baik, sedang sangat ramah. Sehingga dimanapun, kemarin saya lewat Pagarsi, Astana Anyar, waduh itu macetnya luar biasa, betul ya. Seperti nggak ada lagi itu yang namanya COVID, begitu kan. Tapi jangan pernah menganggap remeh, ada karena keluarganya bahkan sampai kehilangan dan sampai bahkan mungkin kehabisan banyak sumber daya dana hanya untuk melalui masa-masa yang seperti itu. Meyakini bahwa Tuhan juga mau memulihkan luka atau duka dalam hidup kita, itu akan membuat kita bisa tenang melampaui menjalani hidup ini. Itu tipe galau yang pertama. Tipe galau yang kedua, karena lemah melihat kubur yang tertutup oleh batu itu, mereka tidak bisa melihat mayat daripada Tuhan Yesus.
Tetapi ketika batu itu terguling membuat mereka sadar bahwa kekuatan mereka bukan pada diri mereka. Kekuatan mereka dari Allah yang sanggup melakukan banyak perkara di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil baginya. Ketika tidak ada yang dapat menggulingkan batu kubur itu. Tapi itu adalah sebuah momen yang dicatat di dalam hampir keseluruhan Injil. Batu kubur Yesus terguling dengan sendirinya. Tuhan adalah kekuatan di dalam hidup kita sehingga setiap masalah kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Itu galau yang kedua. Galau yang ketiga yang saya pikirkan adalah galau mencari tapi tidak menemukan. Pernah gak kita mencari sesuatu, mengejar sesuatu, kita tidak mendapatkan, tidak menemukan. Mereka terlalu yakin ketika datang ke kubur mereka akan mendapati semua apa yang mereka harapkan, minimal saya bisa melihat mayat Yesus, tapi di situ mereka tidak melihat kembali. Mencari tidak mendapatkan. Saudara, ketakutan itu seperti dikatakan ini, mencari yang hidup di antara orang yang mati. Ngapain kamu cari seorang yang hidup di antara yang mati? Saudara, ini pertanyaan yang sungguh-sungguh menohok sekali. Kayaknya kelihatannya biasa aja ya. Ngapain kita datang ke kubur cari yang mati dong? Cari yang dikubur dong. Ya, betul gak sih? Kalian masuk ikutan trading ke kripto mencari apa? Mencari cuan, betul gak sih? Masa mencari rugi? Enggak dong, begitu ya. Sedikit-dikitnya kita mencari cuannya itu dong. Bagaimana mencari yang hidup di antara orang mati itu seperti sesuatu yang sia-sia. Kita bisa imajinasikan baik secara negatif. Kita bisa mencari yang sia-sia. Tapi secara positif kita harus mencari di tempat yang tepat, yaitu mencari dia yang hidup, bukan mengejar mencari yang mati. Karena yang mati tidak akan lagi memberikan pengharapan buat hidup kita. Yang hilang tidak akan kembali dalam hidupmu. Saudara, itu galau yang agak berat ya. Mungkin kita selama ini salah mencari atau salah mencari di tempat yang tidak tepat. Di orang yang tidak tepat. Seperti itu. Galau itu menjadi sesuatu yang hilang ketika mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sudah ngajarin berkali-kali bahwa aku akan mati dan akan bangkit di hari yang ketiga. Ke semua orang, ke setiap murid-murid yang begitu dekat dengan dia, tapi satu pun di antara mereka tidak ada yang mengingat, tidak ada yang minimal gimana caranya Tuhan Yesus akan bangkit, gimana caranya, bagaimana, kapan begitu ya. Mereka datang ke kubur itu dengan memang sebuah hopeless, dengan sebuah keputusasaan. Ya sudah, jalanin aja, begitu kan. So kita ingat bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang berkuasa dalam hidupmu. Apa yang dikatakan dari mulut Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang keluar itu tidak pernah menjadi sia-sia dalam hidupmu. Dan galau itu juga bisa menjadi penghalau galau yang lain. Maksudnya adalah apa? Perempuan yang bisa si Maria dan wanita yang lain ini, dua orang ini, ketika disadarkan oleh para malaikat ini, ngapain kamu cari di sini? Dia sudah bangkit. Dan mereka ingat perkataan Yesus, tiba-tiba diingatkan kembali semua insomnianya, begitu ya. Dan mereka cari murid-murid, cari Petrus, ayo datang ke sini, lihat kuburnya kosong, lihat mayat. Perkataan Yesus bisa menghalau galaunya orang lain juga. Jangan sampai kita nggak sih, kita punya teman begitu, kita putus asa, pinjam duit, datang sama kita, putus patah hati begitu ya. Kita yang healingin dia, ayo dong ajak makan dong, ayo dong ajak pergi dong dan lain sebagainya. So, kegalauan akan selalu ada dalam hidup kita. Kecemasan akan selalu ada dalam hidup kita sebagaimana firman Tuhan minggu lalu, ketakutan selalu ada. Tapi itu tidak akan signifikan dalam arti waktu kita bisa mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Dan sekalipun ada tantangan, kita bisa lalui. Kalau kita bicara kekhawatiran, sebuah ayat Matius 6 ayat 27 berkata begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Artinya apa? Sebenarnya ingin bilang sederhananya gini. Kekhawatiran yang terus menerus, yang terus kamu pupuk, yang terus kamu bangun begitu, tidak akan berguna apa-apa buat hidupmu. Betul kamu bisa gagal, betul kamu bisa kehilangan, tapi kekhawatiran itu tidak akan menambahkan apa-apa buat hidupmu.
Maka ayat yang berikutnya yang saya pengen katakan sebagai ayat buat kita merenungkan firman Tuhan hari ini, Amsal 3 ayat 5 ayat 6. Boleh ditampilkan? Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama ya. Baca sama-sama 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ada ayat 6-nya? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ayat ini bicara sesuatu yang luar biasa bagi setiap kita yang sedang bergumul mencari sebuah keputusan, mencari sebuah hikmat, mencari sebuah jalan. Ada beberapa prinsip yang kita mau belajar daripada firman Tuhan ini mengatasi kekuatan kita dan bersumber kepada pengharapan. Pastikan Tuhan antara diri dan masalah kita. Kita pernah belajar ilustrasi itu, siapa yang pernah bawain saya lupa ya. Pastikan kita tempatkan Tuhan di antara hidup kita dan masalah kita. Jangan biarkan masalah kita menutupi cara pandang kita kepada Dia, Tuhan. Artinya kita mau merindukan bahwa kepercayaan yang kokoh yang kita bisa dapat di dalam iman kepada Yesus yang bangkit akan melampaui segala tantangan dan keputusasaan yang ada. Dan bagaimana kita melihat Dia yang maha kuasa, maha hadir itu adalah Allah yang bisa melampaui segala ruang dan waktu untuk memberikan kita sebuah kedewasaan dan membuat kita bisa menerima sesuatu yang mungkin kita tidak bisa terima sebelumnya. Tapi kita percaya ada sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan buat hidup kita. Untuk itu kita perlu benar-benar sadar bahwa percaya kepada Tuhan. Tadi sebelum saya naik juga, saya nge-WA kakak ipar saya, tolong ajak cucu saya doa dulu. Nanti setelah saya selesai khotbah saya akan segera telepon, saya bilang begitu ya. Karena dia sedang menangis, ya. Dia sedang depresi, bukan hanya soal sakitnya tapi karena mental health-nya terganggu. Ya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan biarkan ada sebuah keraguan kecil yang membuat engkau tidak bisa melihat Tuhan ada di sana. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian atau pada pemikiranmu sendiri. Karena kekhawatiran itu selalu masuknya lewat pikiran. Kekhawatiran itu tidak pernah masuk lewat nasi padang. Enggak teman-teman ya. Kekhawatiran itu akan selalu masuk lewat pikiran kita yang negatif. Ya. Sekecil apapun pikiran itu kalau kita kasih makan terus akan membesar dan akan membuat kita khawatir. Dan kita gak bisa usir jauh-jauh. Maka Filipi 4 ayat 6-7 tadi, jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, mari kita berpindah pada waktunya kepada sebuah dimensi yang baru, yaitu dimensi doa. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur with prayer and gratitude. Jangan kita masuk di dalam satu zona kita sedang bergumul dengan pikiran, dengan kekuatan, dengan rasionalisasi kita sendiri. Atau dengan kepasrahan kita sendiri. Karena saya percaya kekuatan yang Tuhan kasih cukup dari sehari untuk sehari. Apapun tugas yang besar yang ada di depan kita. Mungkin kau sedang dipercaya tapi engkau sedang cemas, ragu, benar gak ya, bisa gak ya, dan lain sebagainya, melampaui mengerjakan semua deadline target itu. Ataupun melalui nilai-nilai yang buruk di semester lalu harus mengejar ketertinggalan kita di semester ini. Saudara, beban dan kekhawatiran itu kita harus bawa, bukan di punggung kita tapi kepada Tuhan yang akan menggendongnya dan membawanya bersama-sama dengan kita. Masuk kepada dimensi doa. Jangan pernah ragukan ketika engkau berdoa ada kuasa Tuhan di situ. Berdoa bersama-sama ada kuasa Tuhan yang juga Tuhan mau tunjukkan kepada kalian bersama-sama. Ketika engkau sulit berdoa sendiri, doalah berdua, doalah bersama-sama. Dimensi doa itu akan mengajarkan kita banyak hal di dalam hidup ini. Baru kita bicarakan kepada teman kita apa yang menjadi kekhawatiranmu, ya. Pada teman yang kau percayai, kalau perlu kepada ahli profesional, kepada seorang psikolog dan lain sebagainya. Karena saya belajar anxiety disorder itu bisa banyak jenis. Ada karena genetik, ada karena trauma masa lalu, ada karena ketakutan yang sedang dihadapi. Di sini misalnya saya sedang pernah dikontak karena seorang anak remaja yang sedang ketakutan karena dikejar-kejar oleh pinjol begitu ya. Dia
pinjam sana sini, dia nggak berani ngomong sama orang tuanya, dia takut diusir dan lain sebagainya. Pernah ada juga. Mungkin juga karena apa? Karena kegalauan, ketakutan masa depan. Aduh, saya nggak bisa diterima di SMBTN tahun ini. Saya harus mungkin gap year, saya nggak bisa diterima di tempat yang saya mau, misalnya begitu kan. Atau juga karena hal seperti tadi, kakak saya karena sakit fisik yang sedang dialaminya. Dan kita perlu melawan semua negatif talk yang kepada diri kita sendiri. Aduh saya nggak bisa, aduh saya gagal, aduh saya nggak berharga dan lain sebagainya. Mari kita lawan itu, fight and flight with Jesus gitu kan, dengan kebenaran, dengan rasa syukur, dengan coba kita merefresh diri kita. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bawa di dalam doa, bicarakan itu, overcome it together. Yang terakhir teman-teman adalah akuilah dia di dalam segala lakumu. Ya, admit ya, mengakui itu adanya melibatkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, bukan seminggu, bukan setahun ya. Tapi setiap hari kita diajak untuk membawa hubungan kita dengan Tuhan, melihat, mengakui dan lebih daripada itu satu hubungan yang intim. Teman-teman, waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan. Mereka bercakap-cakap dengan Tuhan setiap hari, bahkan dalam gambaran yang mungkin bagi kita hari ini agak aneh ya, ketika mereka berhubungan, mereka bersetubuh gitu ya, satu kata yang dipakai tentang kelekatan mereka, tentang kesatuan mereka, tentang keharmonisan mereka, itu kata yada itu ya, I know ya, mengenal itu, seperti Tuhan mengenal Adam, seperti Adam mengenal Hawa, itu sebelum dosa masuk ke dalam hidup mereka. Sudah, kekristenan itu bicara tentang pengenalan yang sesungguhnya tentang Tuhan dan tentang di hidup kita dan diri kita sendiri. Maka kita diajak datang ke gereja bukan hanya sekedar datang, duduk, diam, pulang. Bukan, kita diajak lebih daripada sebuah hubungan yang dangkal, lebih daripada itu. Ya, sebuah hubungan yang LDR, long distance. Ya, saya bukan merendahkan teman-teman yang sedang menjalani hubungan LDR ya. Tapi sebuah hubungan yang long distance itu tidak akan pernah menghasilkan sebuah kualitas yang lebih baik dibanding kalau kita bertemu, kalau kita bersama-sama, begitu kan? Ya. Ngomong jadi ingat drakor yang Cias juga lagi nonton kemarin, apa itu? 21 begitu ya. Saudara, pengenalan kita dengan Tuhan harus terjadi dalam setiap tindakan kita. Kalau kita tahu Tuhan Maha Hadir, maka kita tahu bahwa kita harus menjaga hati kita dan mata kita. Kekhawatiran nggak boleh mampir terlalu lama di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, karena itu akan mencuri sesuatu di dalam hidupmu. Ya, seperti pencuri yang akan mengambil sesuatu yang berharga dalam hidup. Akuilah Tuhan dalam setiap tindakan. Satu ayat terakhir, 1 Yohanes 4 ayat 18 boleh tampilkan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan atau menjadi sumber ketakutan dalam hidupmu. Takut itu manusiawi, tetapi pada waktu kita mengalami kasih-Nya, waktu kita tinggal di dalam kasih-Nya, ketakutan gak punya tempat lagi di situ. Pada waktu kita beriman kepada Tuhan, keraguan juga gak ada lagi di situ. Ya. Karena Tuhan kita adalah kasih, maka kita harus datang kepadanya, mengenal, percaya, menemukan, dan terlepas dari latar belakang apapun, saya percaya waktu kita tinggal di dalam kasih Tuhan itu membuat kita akan lebih lagi dekat dan membuat kita lebih aman dan percaya kepadanya. Sebuah quotes begini, not all storms come to disrupt your life. Some storm come to clear your path. Ya, tidak semua badai itu akan selalu mengganggu, menghancurkan engkau. Ada badai yang datang kepada hidupmu itu untuk menunjukkan jalan yang lebih baik buat hidup. Untuk membuat engkau, habis hujan kan pasti ada terang, begitu kan ya. Habis badai, cerah gitu kan. Kita mau melihat sebuah pengharapan yang sama, ada jalan yang terbuka yang Tuhan tuntun di sana buat hidup. Sebuah keputusan-keputusan yang lebih baik. Waktu kita bergumul dengan kekhawatiran, dengan kesempatan yang hilang, kenyamanan yang terganggu, dengan keamanan yang tergoyahkan.
Saudara, Paskah itu adalah bicara kemenangan bukan hanya atas kematian fisik, saya percaya. Ya. Tapi Paskah juga bicara kemenangan atas mental kita. Atas segala negatif thinking yang ada dalam hati dan pikiran kita. Kita diajak hari ini sebagai generasi untuk memenangkan bukan hanya ketakutan terhadap kematian, tetapi juga ketakutan terhadap apa-apa hal yang merenggut dan mengganggu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan di sini. Harga dikasih, dan Yesus mau mati atas di kayu salib hanya karena untuk kita. Kemarin khotbah Jumat Agung saya belajar dari pesan pendeta senior kita, pendeta Henry, bahwa it's all worth it. Kita dianggap layak sehingga Tuhan mau berkorban dan memberikan nyawanya buat kita. Paskah akan mengingatkan kita bahwa kasih selalu akan menang terhadap kebencian. Kemurahan dan anugerah Tuhan itu akan selalu menang terhadap kesewenangan, kebaikan terhadap kejahatan, kebenaran terhadap kepalsuan, dan kehidupan atas kematian. Kebangkitan Kristus akan menjadi pengharapan yang baru bagi kita. Artinya apa teman-teman? Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri dan mencari bantuan bukan menunjukkan bahwa kita sedang lemah. Pagi hari ini sebagai aplikasi ada 3R, ya, 3R yang saya ingin bagikan buat teman-teman, yaitu apa? Reflect, recenter, dan reconnect. Ketika kita sedang mengalami kepanikan, kecemasan, ketakutan. Teman-teman pernah mengalami panic attack gak sih? Pernah gak sih? Tiba-tiba berdebar-debar, tiba-tiba berkeringat dingin. Saya orang yang punya juga, karena mungkin saya orang introvert, saya punya pengalaman tentang panic attack ini, begitu ya. Tapi waktu itu saya diajak kembali untuk reflect, recenter, dan reconnect. Apa artinya? Reflect itu adalah kita diajak merenungkan kembali kondisi di mana kita nggak pernah sendiri. Waktu kita ngalamin itu bukan dead end dan kita nggak pernah sendiri. Reflect, renungkan, ingat bahwa Tuhan selalu beserta. Bukankah Immanuel yang datang di makna Natal kemarin adalah Immanuel yang sama pada waktu Paskah juga? Masa Tuhan kita beda, Tuhan Paskah dan Tuhan Natal beda? Enggak. Tuhan yang sama yang selalu beserta dengan kau dan saya. Recenter artinya kita diajak memusatkan kembali hidup kita, memfokuskan hidup kita kembali kepada Kristus yang sudah menang dan bangkit. Yang naik ke surga, yang bahkan Roh Kudusnya yang juga hadir dalam hati kita, dalam pikiran kita, berbicara dengan lembut, memberikan kita petunjuk dan penghiburan. Hari ini banyak burung tuh. Katanya ini burung apa, saya kemarin nanya, ini Roh Kudus kok katanya begitu ya. Wah banyak banget ya. Bukan berarti jamak gitu ya. Tapi membayangkan bahwa Allah itu selalu melingkupi, Allah itu selalu menjagai, Allah itu selalu whispering dalam hati kita. Jangan lakuin itu. Lakukan yang benar. Ingat yang baik. Ingat anugerahnya. Ingat kasihnya. Berikan ampunan. Dendam. Sudah, itu suara Roh Kudus dalam hatimu yang melampaui segala hal-hal yang bisa membuat kita tadi panik, khawatir, dan cemas. Dan reconnect. Reconnect adalah membawa kita kembali harus kepada hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan sesama, dan di dalam komunitas yang Tuhan sedang tempatkan. Hari ini saya tidak lagi berbicara sebagai seorang pembina, karena saya sudah menyelesaikan masa tugas di Anugerah. Tapi saya ingin tetap mengencourage teman-teman bahwa teman-teman kita butuh komunitas di mana kita boleh bertumbuh, dibangun, berbagi pergumulan, menguatkan bersama untuk hari depanmu. Mungkin kamu bisa pergi jalan sendiri, is okay. Tapi kalau kamu mau berjalan lebih kuat, lebih tahan, you must go together. Kita harus berjalan bersama-sama. Temukan itu, bangun itu, upayakan itu, apresiasi itu. Jangan pernah rendahkan itu dalam hidup. Sehingga pada akhirnya teman-teman, titik orientasi kita, titik orientasi utama kita adalah kembali kepada Kristus yang sudah bangkit. Bagi kita, kalau dia overcome, he also overcome depression. Kemenangan, kebangkitan Yesus selalu akan mengalahkan bukan hanya kematian, kegelapan, ketakutan, atau
bisa sama yang segala kecemasan dan kekhawatiran hidup kita. Karena segala kekhawatiran yang kita tumpuk, yang kita simpan, yang kita kolek, gak akan pernah menambahkan apapun dalam hidup. Amin. Pagi hari ini teman-teman, seperti pesan Paskah dari abad ke abad, ketika Kristus yang bangkit, selalu pesannya adalah damai sejahtera bagi kamu. Ya. Pagi hari ini saya ingin bertanya kepada teman-teman, di tengah segala keruwetan, masalah, mungkin karena dosa, karena perjuangan kita mencari sesuatu yang baik di dalam hidup ini. Karena mungkin seperti yang dia dalam pengalaman murid-murid tadi, penuh dengan ketakutan, keputusasaan. Pertanyaannya sama buat kita teman-teman. Apakah kita sedang mencari yang hidup di antara yang mati? Apakah kita sadar bahwa kita membutuhkan yang hidup, yang bangkit, yang menang, yang memperjuangkan segala sesuatu buat hidup kita? Atau kita sedang mencari kasihani diri? Apakah kita mencari yang hidup, bukan yang mati? Saya ingin tutup dengan sebuah pengalaman. Tahun lalu waktu saya kehilangan papa saya karena COVID, 3 hari juga. Masuk Rabu, malam berarti Kamis subuh, tengah malam. Kamis pagi saya baru berangkat ke Tangerang di tengah-tengah pandemi Juli Delta yang mengerikan. Kamis, saya nggak bisa masuk, saya hanya bisa intercom, lihat di CCTV. Kondisinya udah payah gitu ya, tapi masih bisa ngomong, ditelepon sedikit. Hari Jumat naik turun, kondisinya tiba-tiba drop, hasil baru keluar, ternyata wah sudah hopeless. Jumat malam saya pernah share, cari obat, cari donor, cari apapun yang saya coba perjuangkan begitu ya. Sabtu pagi dokter bilang ini udah koma. Mau diintubasi, mau di ventilator juga gak bisa, pasti lewat. Saya telepon kakak saya, keluarga saya bilang, boleh gak kita buat pesan di WhatsApp, voice note, apapun lah, dari cucu, dari mama, dari cici, dari siapapun, coba ngomong lah gitu ya. Saya coba puterin audio itu, siapa tahu ini pesan terakhir kita. Momen itu datang, saya bisa intercom, suster lagi masuk, saya puterin di intercom itu, karena intercom itu ada di dalam ruangan ICU-nya gitu ya, jadi dia dengar keras. Dan dengan di CCTV yang kecil itu saya lihat begitu ya, papa saya itu angkat tangan teman-teman. Dia itu kan di intensi lah, di apa gitu. Dia itu ngangkat tangannya gitu ya, kiri. Dan saya dengar jelas sekali di telinga saya di intercom. Dia bilang apa? Terima kasih. Saya gak ngerti maksudnya, tapi pengharapan saya timbul, wah dia sadar lagi gitu ya. Tensinya udah di bawah 50, saturasinya di bawah 60 gitu kan. Buat saya itu pengharapan. Ya. Saya pulang istirahat sebentar, tiba-tiba ditelepon gitu ya, karena udah gak tidur 2 hari itu. Ditelepon, Pak tolong datang segera, denyut tadinya udah hilang begitu ya. Saya lari dari sekitar jarak 200 meter dari hotel ke rumah sakit. Dan saya melihat memang Tuhan sudah panggil gitu ya. Yang saya mau bilang apa? Momen terakhir saya bisa ngomong, bisa lihat, bisa dengar dia bilang, say thank you. That's enough. Itu cukup. Saudara, pengharapan sekecil apapun di dalam hidup kita, ketika itu diberikan Tuhan, it's worth it untuk kita menangkan, untuk kita lalui, untuk kita jalani, untuk kita lewati. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu sendirian, sekalipun itu berat.
hampir setahun, sekalipun saya sedang bergumul dengan kakak saya, tapi saya percaya kuasa kebangkitannya, kasihnya gak pernah gagal. Maukah kita mencari yang hidup, bukan di tempat yang mati? Maukah kita mencari Tuhan, bukan di dalam kesia-siaan hidupmu? Mungkin kau mencari sebuah kepuasan dalam relasi yang salah. Kau stres, kau iseng, terjebak dalam pornografi. Kamu mencari sesuatu yang bisa memuaskan dirimu dengan materi, kau berinvestasi di tempat yang salah, di dalam hubungan yang gak sehat. Tinggalkan itu. Datang lagi sama Tuhan. Pengharapannya tetap sama. Kalau kamu pernah mengalami sakit, depresi, sebuah mental illness tertentu, bicarakan itu, cari teman, minta doain. Cari Cigebi, siapapun itu. Berdoa, kuasanya, saya percaya akan tetap sama hari ini, 2000 tahun yang lalu. Over anxiety. Mari kita berdoa. Kita ambil sejenak waktu, bagaimana kita sedang menjalani hidup kita hari-hari ini. Hidup yang sepertinya datar, hidup kita tidak lagi dalam pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Hidup yang mungkin sedang dekat tetapi banyak kegalauan. Hidup yang mencari tempat yang salah seperti tadi. Tapi pagi hari ini saya bertanya, izinkan saya bertanya. Maukah kita mencari dan menemukan yang hidup? Bukan mencari di tempat yang sia-sia dan yang mati. Siapa yang berkata demikian? Siapa yang mendapatkan pesan demikian pagi hari ini? Bolehkah engkau angkat tangan di tempat kau berada? Gak usah berdiri, angkat aja setengah tangan. Tuhan, saya butuh engkau. Saya mau pengharapan Tuhan itu kembali datang buat hidup saya, buat hari esok, buat keluarga saya, buat ekonomi saya, buat masa depan saya. Buat dia, engkau gak pernah gagal memperjuangkan, memberikan, mengerjakan yang terbaik buat saya. Ini saya Tuhan, ini tangan yang terangkat. Yang mau kembali datang kepada Tuhan, memulihkan hubungan dengan Tuhan. Dan percaya dengan segenap hatiku Tuhan. Tidak lagi bersandar kepada pengertianku Tuhan. Tapi melibatkan dan mengakui Tuhan dalam setiap langkah kami. Sejak kami masih muda. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami, ini jemaat-Mu. Ini kami yang tidak berdaya, yang rapuh. Tapi kami kuat di dalam Tuhan yang kuat. Kami tangguh di dalam Allah yang memampukan. Kami tenang di dalam Allah yang membuat kami bisa berdiri kokoh dan menyatakan benar kuasa kebangkitan-Mu adalah pengharapan yang terbesar dalam hidup kami. Kalau engkau pernah melampaui, menghilangkan segala sesuatu dalam hidup ini, kami mendapatkan segala sesuatu di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Paskah tahun ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah teman-teman diberkati melalui Paskah di tahun ini, bukan hanya lewat khotbah, pujian, monolog, kehadiran teman-teman di sini. Mari kita bangun kembali hidup spiritual kita dan sebagaimana hidup masa depan kita yang sedang kita kejar hari ini. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menerima doa berkat sebelum kita akan Tuhan kami yang menang atas maut, yang melampaui segala kegalauan dan kecemasan hidup kami, kekhawatiran hidup kami. Dan disinilah kami mendapatkan damai-Mu yang sejati, kami mendapatkan kasih-Mu yang sempurna, kami mendapatkan keselamatan hari ini dan hari esok. Dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman, Tuhan memberkati kita.